Assalamualaikum, halo pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bincang Tokoh Antv. Nah, kali ini Bincang Tokoh akan menghadirkan seorang tokoh yang luar biasa, tokoh wanita yang berperan di bidang politik dan juga memiliki kiprah yang luar biasa di bidang koperasi. Nah, wanita tangguh ini asal Malang dan saat ini saya sudah berada di Malang. Dan saya langsung saja perkenalkan kepada Anda tokoh yang akan saya ajak berbincang dalam program Bincang Tokoh kali ini. Dia adalah Ibu Sri Untari atau Dr. Sri Untari ya, baru saja menyelesaikan S3-nya beberapa tahun lalu ya Bu ya. Iya. Tidak jauh-jauh dari bidang yang ditekuni tentunya. Betul. Nanti kita akan berbicara soal itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik Bu Untari? Alhamdulillah sehat. Sehat baik. ya? Sehat alhamdulillah. Lancar semua aktivitas ya, politik, koperasinya lancar? Politik, koperasi, keluarga, masyarakat semua lancar. Tetap lincah ya Bu ya kemana-mana, Yes. meskipun di tengah pandemi gitu Di ya. tengah pandemi. Di tengah pandemi. Nah, kita akan ngobrol dengan Bu Sri Untari terkait dengan bagaimana kemudian kiprah politiknya, karena terbilang moncer juga seorang wanita, kiprah politik yang luar biasa. Kalau di nomor urutnya ini nomor 1 terus ya Bu ya. Nomor 1 terus itu bisa jadi indikasi ini orang luar biasa gitu ya. Dan juga kiprah di bidang koperasi sudah tidak diragukan lagi. Nah, Bu Untari, kalau kita berbicara terkait dengan kiprah Ibu sendiri, mungkin bisa diceritakan awalnya seorang Sri Untari ini seperti apa sih kehidupannya begitu sehingga bisa menjadi seorang yang luar biasa saat ini? Saya lahir di Blitar 54 tahun yang lalu, bulan September nanti usia saya 54 tahun, dari seorang ayah pejuang trip, seorang ibu guru SD. Dari dua orang ini menjadikan saya punya falsafah kehidupan yang mengajarkan sisi nasionalismenya. Ini dari beliau-beliau, karena ternyata ibu saya juga pada saat perang kemerdekaan itu bawa menggendong obat-obatan. Karena kakak-kakaknya itu ibu saya 17 orang, nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu laki-laki, baru nomor 11 sampai nomor 17 itu ada laki-laki, ada perempuan. Kakaknya pada jadi tentara. Nah, sehingga di situ itu ayah saya jadi tentara trip, ibu saya yang gendongin PMI. Jadi cerita tentang perang kemerdekaan itu menginspirasi kami sekeluarga, diceritakan kepada anak-anaknya, sehingga rela berkorban, harus bermanfaat untuk banyak orang. Perjuanganku teruskan sampai akhir zaman. Yang namanya mengerti hatinya orang kecil itu dipahamkan oleh orang tua saya. Jadi nilai-nilai itu nilai-nilai bagaimana berbakti kepada masyarakat. Berbakti begitu ya? pada masyarakat itu menjadi tolak ukur kami untuk tidak boleh kalau misalkan menjadi orang hanya untuk mengurus dirinya sendiri. Karena itu tidak cukup. Karena itu tidak cukup, karena sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain ya Bu ya. Jadi mulai masuk ke Malang itu pada saat kuliah begitu ya Bu ya? Pada saat kuliah tahun 85 saya dapat namanya PMDK, kalau sekarang jalur undangan itu. Jadi tergolong anak-anak pinter katanya gitu. Masuk jalur itu. Ya, Bu, Alhamdulillah, jadi gak usah ikut ujian tulis ya. Tulis enggak. Udah itu lalu di sana saya ikuti HMC. Kemudian ngikut di Senat, kemudian ngikut di pergerakan-pergerakan kemahasiswaan itu. Sekarang kalau berbicara Bu Sri Untari, image-nya dua, politisi wanita yang sama hebat koperasi. Dan koperasi. Sebenarnya koperasi dulu atau ke politik dulu sebenarnya? Koperasi dulu. Koperasi terlebih dahulu. Jadi saya sadar masuk dunia politik itu untuk menjadi aspirator bagi gerakan koperasi. Pada saat masuk ke koperasi, apa yang Ibu lihat dari koperasi ini Bu? Jadi saya itu pertama kali masuk koperasi tahun 96. 96 itu saya habis dari kepala sekolah SMP, masuk dunia koperasi namanya Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur. Tugas saya keliling Jawa Timur untuk membina koperasi-koperasi primer wanita. Nah, di situ saya melihat ini orangnya pinter-pinter ya, tapi kok takut sama dinas koperasi. Kenapa sih kok takut gitu? Orangnya Mbak, kalau kita nggak manut, kita nggak dikasih ini, nggak dikasih, nggak diarahkan. Akhirnya gini, gimana ya caranya bantu mereka? Ada teman saya orang aktivis, kamu harus jadi anggota DPR. Caranya ya apa? Saya gitu. Caranya harus masuk partai politik. Nah, waktu itu partai politik hanya 3, PDI, Golkar, sama P3. Lalu PDI ini ada PDI Promek. Saya ikut Promek. Kenapa ikut Promek? Karena saya cinta sama beliau. Karena saya punya mertua
dulu dari BKR. Kalau ayah saya trip, beliau BKR dan pernah jadi ajudannya Bung Karno, pernah jadi supirnya Bung Karno, sampai dikasih kupluknya, peci itu ya, dikasih ke beliau untuk disimpan. Nah itu dia. Begitu ceritanya ya, berarti memang dari koperasi dulu. Kalau kata orang-orang, Bu Sri Untari ini adalah orang koperasi tulen gitu ya, kemudian berpolitik. Berapa lama Bu rentang waktunya awal masuk koperasi sampai ke politik itu tadi? Di koperasi saya tahun 96, intens full mulai di politik tahun 98. Jadi setelah 2 tahun. Nah itu saya tahun 99 sudah dicalekkan di sini. Tapi nomor saya nomor 5. Saya nggak katut, padahal suami saya adalah tokoh di sini nih. Kecamatan ini tokoh. Sehingga tapi kami tidak soal, karena itulah kita harus tunduk pada keputusan ya. Akhirnya saya nggak jadi. Dapat kursinya cuma 4. Ngikuti tahun 2004, tahun 2001 saya dijadikan sekretaris PDI Perjuangan Kota Malang. Kota Malang, Saya ini belum mengerti banyak. Kalau organisasi it's okay. Saya sudah pernah jadi kepala sekolah, pernah jadi begini. Pernah cita-cita saya itu jadi penyiar sebenarnya. Jadi penyiar TV, tapi saya pernah jadi penyiar radio di KDS 8. Itulah kenapa komunikasinya kepada masyarakat juga bagus ya Bu ya. Nah pada saat itu kan waktunya tidak terlalu lama, begitu 2 tahun kemudian masuk politik begitu. Apa yang membuat Ibu yakin? Apakah dorongan dari teman-teman tadi semangat utamanya atau ada hal lain mungkin? Ada hal lain, yaitu misi bahwa Indonesia ini harus diisi oleh orang-orang yang memiliki visi. Saya punya filosofi dan visi dalam hidup. Saya tidak terlalu banyak tergoda untuk hal-hal yang sifatnya pragmatis. Saya hidup dengan falsafah, hidup dengan visi. Jadi visinya adalah Indonesia ini perlu merdeka, dan dalam kemerdekaan diisi oleh orang-orang yang memiliki visi yang untuk Indonesia merdeka tadi. Itulah yang kenapa saya kemudian tetap berada di sini, dan kemudian saya sudah tidak mau meninggalkan dunia ini, dua dunia ini ya. Karena ini udah saling terkait. Sehingga bagi orang gerakan koperasi, keadaan saya ini membuat mereka merasa punya aspirator. Punya ibu lah gitu. Punya ya. ibu Punya ibu di koperasi. Punya memes dari orang Malang. Punya memes gitu ya. Tapi apakah keterwakilan perempuan juga menjadi pertimbangan pada saat itu? Iya, karena waktu itu sudah muncul Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia meminta adanya undang-undang secara imperatif menyebut harus ada keterwakilan perempuan 30%. Nah kebetulan saya ternyata menjadi salah satu orang yang kalau masuk dunia sana itu memenuhi syarat S1, pernah jadi kepala sekolah, pernah berorganisasi di koperasi. Jadi kalau didudukkan di parlemen itu ya memenuhi syarat. Jadi track recordnya cukup baik gitu ya, menurut kemudian masuk ke politik. Namun apakah niat awal tadi sekarang sudah tercapai atau belum, atau bahkan sudah melebihi? Nanti kita akan bahas ya Bu ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Bincang Tokoh. Anda kembali bersama kami dalam program Bincang Tokoh, masih bersama Dr. Sri Untari. Tadi kita sudah berbicara bagaimana awalnya bisa masuk politik, dan ternyata memang dari keresahannya terkait dengan nasib koperasi pada saat itu gitu ya, tidak berani mengajukan sesuatu kepada dinas yang harusnya memberikan perlindungan untuk mereka, dan ternyata terpikirlah di sana masuk politik adalah salah satu jalannya. Masuk ke sistemnya begitu ya Bu ya. Tadi sudah diceritakan mulai tahun 80, 90, tapi ini yang menarik saya lihat di sini ada tahun 2007, pejabat Lemhanas RI. Ini Ibu ada di salah satu orang yang ada di sini. Mungkin tidak kelihatan ya Bu, yang mana Bu, bisa ditunjukkan? Kecil ini. Nah ini bisa dijelaskan seperti apa sih kemudian Ibu? Jadi tahun 2007 kami dapat program untuk sekolah di Lemhanas ini 2 minggu, yang 8 hari itu di kelas, kemudian sisanya itu di Cilacap, di markas kepolisian di Cilacap, itu di sekolah secapa Polri. Nah jadi saya itu berkali-kali, jadi saya punya lencana ini lulus Lemhanas, sertifikatnya ada, saya diajari nembak, saya senang dengan
tembak yang delosor itu ya, taruh di sini lalu bediknya tas itu. Itu menyenangkan Itulah sekali. kenapa terlihat tangguh sekali Bu Sri Untari, sudah lulus Lemhanas tentunya. Tapi ini bukan yang pertama, ini bukan yang terakhir begitu ya. Banyak prestasi yang Ibu torehkan gitu ya. Bahkan begitu. Mungkin bisa diceritakan apa saja yang paling berkesan? Yang terakhir ini 3 kali berturut sebenarnya, tapi ini yang terakhir masuk dalam 100 besar koperasi Indonesia untuk koperasi saya. Yang untuk pribadi saya itu tahun 2015 itu dapat Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia, diserahkan di Kupang. Lalu dapat Women Achievement Award. Itu saya itu kayak orang nggak percaya karena mereka menilai saya tanpa sengaja. Jadi ada orang menulis bukunya namanya Kotak Pandora. Saya salah satu 20 orang yang diwawancarai, tapi intens 2 minggu di tempat saya. Nah saya terus diajak ngomong, saya ngomong ya begini ini. Lalu kemudian beberapa bulan kemudian saya di WA, waktu WA belum serame ini. Jadi Anda terpilih sebagai tokoh, saya nggak ngereken, ini paling-paling kayak biasanya. Sampai berkali-kali sampai saya bilang sama sekretaris saya di koperasi, Mbak Esti, tolong dong jawab itu. Nanti kalau memang iya ya, kalau saya malas saya kayak gini-gini banyak. Terus betul dia Ibu ternyata itu dari Pusat Kajian Gender UI, bekerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri PMK, nanti Bu Puan yang akan rawuh waktu itu. Saya gitu loh, serius ya? Loh terus kapan saya dinilai itu? Gak tahu Bu, pokoknya Ibu ini diundang ke Jakarta. Di Jakarta di sana serius ternyata. Waduh. Saya udah pakaian rapi beneran, ya ada Bu Nila Mulu, ada Bu Yohana Yambise, diteramakan di situ rasanya Allah, nanya 6 orang, hanya 6 orang terpilih itu. Saya itu diceritain sama panitia, saya tanya bagaimana saya kok bisa terpilih, apa alasannya, saya nggak pernah merasa ada orang menilai saya. Ibu nggak terasa, karena kami menilai Ibu tanpa Ibu ketahui. Kapan? Cerita itu pada saat nulis buku Kotak Pandora. Nah disitulah menurut mereka ada 4.000 orang yang diseleksi kategori koperasi, kategori UKM, dan ini 4.000 orang perempuan. Nah ternyata yang koperasi saya lah yang terpilih. Itulah amazing buat saya. Buat banyak orang juga tentu amazing begitu ya dengan pencapaian yang disampaikan oleh Bu Sri Untari tadi. Tapi apa artinya begitu bagi Ibu dengan ada yang penghargaan ini memicu untuk apa, Bu? Artinya saya harus lebih banyak berbakti untuk masyarakat. Kalau dihitung jam saya ketemu keluarga itu paling lamanya 2 jam. Tiap hari itu. Karena saya masuk rumah bisa jam 4 pagi baru masuk rumah. Terkadang ya. Pulang subuh kayak kemarin ya, Bu, ya? Subuh, jadi mandi, sholat subuh, nanti tidur sebentar, berangkat lagi. Tetapi saya punya cara untuk memanage keluarga ini agar anak-anak saya dan keluarga tetap merasa ada key time bersama saya. Maka kata key time itu. Maka sebenarnya kalau saya boleh ngomong Mas, para tokoh-tokoh aktivis gerakan itu nggak boleh meninggalkan keluarganya. Jangan sampai bercerai, jangan sampai kemudian anaknya jadi anak-anak nakal semua. Bisa asal kita mau. Saat anak saya putus dengan pacarnya, saya datang untuk merengkuhnya dan memberinya pengertian. Saat mereka rapotan, saya ambil sendiri. Tapi justru keberhasilan dalam keluarga itu juga mempengaruhi keberhasilan dalam bermasyarakat, begitu ya, Bu? Saya punya suami yang hebat. Yang mau mendorong saya dengan sekuat tenaganya, tapi juga melindungi saya saat saya berada dalam sesuatu yang yang mungkin berbahaya, ada ancaman. Dia akan datang menjadi pelindung saya. Buat saya jadi rumah itu betul-betul home sweet home by TV Janati. Iya, luar biasa. Kalau tidak ada dukungan keluarga tentu sulit untuk berkiprah di masyarakat. Nah, masyarakat sangat puas juga dengan kinerja Bu Sri Untari, dibuktikan dengan suara terbanyak terus, Bu. Bahkan terakhir kemarin meningkat gitu suara dari Bu Sri Untari. Nah, ini bagaimana Ibu melihat hal ini? Ini indikasi apa? Apakah memang Ibu merasa saya sudah berbuat nih ternyata kepada masyarakat atau bagaimana? Sebenarnya kalau dirasakan, saya merasa belum bisa berbuat banyak untuk mereka. Masih banyak hal belum bisa saya kerjakan. Tapi saya menyambung
komunikasi batin saya itu dengan mereka itu melalui hubungan-hubungan, entah itu dengan WA, entah itu dengan say hello, apalagi pandemi begini. Saya pakai Zoom, pakai WA, lalu merengkuh mereka saat mereka sedih, menjadi konsultan mereka saat mereka butuh saya, mendengarkan curhatan mereka. Mereka bilang, ibu anak saya begini, apa ibu bisa memberikan saya nasihat ya? Berdasarkan pengalaman saya, gini gitu. Akhirnya mereka merasa dekat dengan saya dan setia dengan saya. Alhamdulillah, saya ini jadi dengan suara mereka terus gak pernah pakai nyebar-nyebar uang. Oke, tidak ada money politik, tapi apa sebenarnya kata kuncinya? Saya punya captive market. Oke. Captive market saya adalah orang koperasi. Orang koperasi. Berarti memang koperasi ini menjadi kekuatan juga begitu ya? Menjadi kekuatan untuk food saya. Tetapi saya punya partai yang partai ini memiliki kesamaan di dalam ground filosofinya dengan partai saya. Partai memerintahkan ngurus orang kecil, di koperasi yang saya urus orang kecil. Nyambunglah kelak begini. Jadi kalau kenapa saya di PDI Perjuangan, dan saya sudah berpartai buat saya sama dengan milih suami sekali seumur hidup. Seumur hidup. Nggak ada ceritanya mau pindah-pindah partai, nggak ada. Kalau ada tawaran jabatan lebih menggiurkan tidak ya? Sudah sering pernah itu ada. Bahkan yang menawarin adalah Pak Menteri. Menteri mana ada nih? 2 orang menteri. Menteri-menteri koperasi. Oke. Karena beliau kan partainya pasti beda sama saya. Ada yang dari ICA, ada yang dari Wiru. Ibu saya ikut sama saya dong gitu. Bapak, saya tetap di koperasi tapi jiwa. Ini kalau dibelah jadinya merah semua, Pak. Merah semua. Jadi tidak semudah itu ya, Bapak, gitu ya, Bu ya. Apakah kemudian jaringan koperasi ini menjadi investasi Ibu di politik atau sebaliknya Ibu di politik ini investasi koperasi untuk jadi lebih baik? Kita akan jawab usai jeda, Bu. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Bincang Tokoh. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Tokoh dan masih bersama tokoh wanita luar biasa yang inspiratif bergerak di bidang koperasi dan juga politik. Melanjutkan apa yang sudah saya tanyakan tadi. Sebenarnya koperasi ini menjadi investasi Ibu di politik atau justru Ibu adalah investasi dari masyarakat koperasi di dunia politik yang menguasai regulasi dan juga sistem. Ini bagaimana, Bu? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena gini, dalam disertasi saya di S3 itu ditemukan oleh profesor saya bahwa kenapa SBW ini yang saya pegang ini kok terus meningkat, gitu ya? Kenapa koperasi-koperasi wanita yang lain tidak secepat yang dipegang Bu Untari? Ternyata faktor positioning saya di politik itu sangat memberikan manfaat bagi SBW. Contoh, kalau saya mau ngurus izin, kebetulan ya, pejabat-pejabat di sini teman saya, akhirnya bisa dipercepat. Misalkan begitu. Kalau saya mau kemudian, jadi ada perlindungan, ada proteksi, ada fasilitasi karena kekuatan politik itu, gitu. Misalkan, tapi sebenarnya juga karena integritas pribadi saya juga kalau melihat. Karena banyak orang politik ya, tetapi tidak memiliki integritas yang cukup sehingga masyarakat tidak bisa melihatnya sebagai sebuah investasi yang cukup untuk lembaga yang lain. Nah, saya dalam soal ini saya strict. Saya strict. Mengelola koperasi ini tetap sebagai sebuah institusi kemasyarakatan. Saya tidak mengecatnya dengan warna merah. Tetapi saya menyampaikan bahwa ideologi koperasi itu Pancasila. Karena itu secara struktural landasannya Pancasila. Pancasila ini dipidatokan oleh Bung Karno. Digodok menjadi dasar negara oleh Bung Karno. Lalu Bung Karno dalam mengimplementasikan Pancasila ini membuat yang namanya Trisakti. Berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Nah, ini saya coba, saya pakai di koperasi saya. Menjadi pendidikan anggota. Alhasil ternyata Trisakti Bung Karno itu sebenarnya bukannya sekedar teori, tapi mampu dipraktekkan dalam lokal sebuah yang namanya sebuah, ini saya praktekkan di koperasi karena kebetulan filosofinya itu sama. Di koperasi itu kan self help, mutual help, menolong diri sendiri secara bersama-sama. Sebagai sebuah entitas, tidak mungkin kayak saya begini nih bisa jadi anggota dewan, saya sendiri unuk-unuk, tidak mungkin. Karena di belakang saya mesti nama saya dicoblos sekian banyak orang. Sehingga dengan seperti ini maka mutualisme itu terjadi.
Kehadiran saya di koperasi menguatkan mereka, mengadvokasi mereka, menjadi aspirator mereka. Kehadiran koperasi menjadi captive market saya, yang kemudian karena saya day to day melayani mereka, akhirnya mereka sayang pada saya. Saya cuma minta begini, Ibu, saya mau punya gawe, gitu ke anggota saya. Bu, Ibu mau mantu? Enggak. Ibu mau apa? Saya punya gawe. Saya minta disumbang, saya bilang gitu. Sumbangannya apa, Ibu? Beras, gula? Enggak. Sumbangannya apa? Suara aja. Suara siapa, Ibu? Suara satu keluarga. Amankan keluarganya ya, nanti nyoblos Bu Untari. Biar nanti SBW tetap bisa menjadi patron. Iya, sasarannya ibu-ibu ini mempengaruhi bapak-bapak gitu ya. Jadi akhirnya 100.000 ada 9.000 orang di sana, perempuan, yang mereka itu adalah ibu dari keluarga. Nah, mereka punya suami, punya anak-anak, kadang punya cucu, punya tetangga dan sebagainya. Jadilah suara terbanyak. Saya gini, gitu. saya kasih stiker ya, stikernya 10. Saya kasih alat cara ini kartu, lalu buat nyoblos, nanti bilang sama tetangga, nyoblosnya di sebelah sini. Ibu ini orangnya, stikernya. Gitu ya. Depan, samping kanan, samping kiri. Selesai. Gak usah banyak-banyak. Akhirnya jadi banyak. Tapi apa yang sudah Ibu lakukan bagi mereka? Tadi kan apa yang Ibu berikan begitu ya, sehingga mereka kan mutual tadi hubungannya. Di komisi sekarang apa yang, atau di DPRD lah katakanlah seperti itu, apa yang sudah diperjuangkan atau sedang diperjuangkan saat ini? Sekarang ini sedang regulasi-regulasi terkait dengan garam, terkait dengan pupuk, terkait dengan harga-harga komoditas yang seringkali terjadi fluktuatif. Nah, kita minta pada pemerintah Jawa Timur untuk mengambil kebijakan. Kami punya perda asuransi petani, kemudian perda tentang koperasi, perda tentang, ini sedang digarap, perlindungan petani garam. Nah, saya ketua fraksi. Saya tidak selalu berada di komisi yang bidangi koperasi, karena koperasi ini kan luas, tidak hanya di bidang perkoperasian aja, tapi dia bisa juga di kelautan, di hutan. Nah, yang teman-teman kita yang ada di pinggir-pinggir hutan kita buatkan LMDH. Perempuan-perempuan masuk dalam kalangan koperasi wanita. Pemuda-pemuda masuk dalam koperasi pemuda. Pondok-pondok pesantren masuk dalam kopontren. Nah, ini semua sedang kita kerjakan. Nanti kita kalau pas bicara di segmen ekonomi, segmen koperasi, saya akan tunjukkan sebenarnya koperasi itu jalan keluar bagi negeri ini. Dan sekarang sedang menjadi sebuah pola ekonomi baru yang oleh negara-negara kapitalis sedang dikerjakan, dipakai. Sedangkan kita sudah ditanamkan sejak lama. Kita punya dasar negara namanya Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. What is the institution about it? Ngono kan? Opo? Institusi opo aja nih? Sing bener ya berkooperasi itu. Nanti kenapa saya katakan itu koperasi? Nanti kita akan jelaskan hal itu. Tapi kemudian kiprah Ibu di koperasi tidak hanya koperasi yang dijalankan tadi, SBW katakanlah seperti itu ya. Banyak koperasi telah saya inisiasi untuk dibentuk. Dan sekarang Ibu di Dekopin. Nah, ini bagaimana ceritanya, Bu? Blessing in disguise. Jadi saya sebenarnya memang tidak pernah menyalonkan diri jadi ketua umum Dekopin. Saya kira itu Tuhan yang menuntun mereka yang masih setia dengan peraturan untuk memilih saya, walaupun sekarang sedang dalam proses hukum belum selesai, tapi seluruh orang yang mengerti dan memahami bagaimana track record saya berkooperasi, mereka ikut saya. Begitu. Berarti Bu melihat ini adalah tantangannya begitu ya dalam memperjuangkan koperasi begitu ya. Ada dualisme yang sekarang masih dalam proses, tentunya diharapkan bisa cepat selesai sehingga program bisa berjalan dengan baik juga. Nanti kita akan berbicara soal bagaimana kemudian koperasi ini di tengah pandemi COVID-19 dan bagaimana apakah koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa ini masih relevan saat ini. Nanti kita akan bahas, tetaplah bersama kami dalam program Bincang Tokoh. Anda kembali bersama kami dalam program Bincang Tokoh. Seru sekali berbincang dengan Bu Sri Untari karena memang apa yang disampaikannya sudah dilakukan. Sudah dilakukan, jadi berlaku. Sudah jelas semua ya Bu ya, sudah katam katakanlah seperti itu apa yang disampaikan tadi. Nah, kalau kita berbicara Dekopin meskipun sekarang masih proses dan ini prosesnya cukup panjang ya Bu ya. Cukup lama, kita harapkan segera selesai, tapi kemudian
apa misi besar yang Ibu bawa ke Dekopin ini, Bu? Jadi gini, saya mendapatkan sebuah penelitian. Yang meneliti adalah Dr. Joni Situmorang. Di situ ditemukan bahwa Dekopin tidak berperan di dalam koperasi Indonesia. Nah, satu itu. Yang kedua, angka partisipasi koperasi Indonesia semakin lama semakin turun. Kita pernah sudah sampai hampir 10. Sekarang tinggal 7,8 alias 8%. Dari angka partisipasi orang berkoperasi di dunia sebesar 16%, Indonesia baru segitu. Dan itu angkanya cuma 5 juta. Dulu pernah, dulu saat saya masih kira-kira umur 30-an gitu. Itu angka partisipasi koperasi Indonesia itu mencapai 50 juta orang waktu itu. Nah ini semakin tahun tuh semakin turun. Ini mengkhawatirkan bagi kesejahteraan rakyat. Dalam teori berkoperasi dan teori politik saya. Kenapa? Jadi kalau kita mampu membangun kesejahteraan masyarakat melalui koperasi, bukan UKM loh ya. Kalau begitu banyak UKM seperti sekarang 63 juta UKM, itu menciptakan kapitalisme baru. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya share pendapatan. Dia hanya untuk mensejahterakan hidupnya sendiri, tidak ada nolong orang lain, karena tidak ada filosofinya dan falsafahnya begitu. Tapi kalau di koperasi 7 prinsip itu, koperasi itu pada dasarnya adalah self help mutual help, menolong diri sendiri secara bersama-sama. Kalau saya sendirian nolong diri saya nggak bisa, maka sama Mas Adi, sama yang lain bentuk koperasi. Kita lalu berusaha. Berusaha ini lalu mendapatkan hasil. Hasil ini hampir 50% dikembalikan lagi kepada kita. Kalau UKM siapa yang menikmati? Yang kita sendiri. Yang punya UMKM. Maka disitulah saya punya pemikiran. Kalau Indonesia itu mau betul-betul membangkitkan gerakan koperasi ini menjadi gerakan ekonomi masyarakat yang tidak kemudian sekedar sebagai sebuah program, ini akan bisa dahsyat. Penelitian saya di koperasi yang saya sekarang sedang pegang, hampir 10.000 orang itu saya teliti, bukan sampel lagi loh ya, tapi overall dari semua anggota, mulai dia masuk kapan, lalu sekarang jadi anggota udah tahun keberapa, dulu bagaimana, sekarang bagaimana, semuanya di situ naik skala ekonominya. Skala ekonominya naik. Kesejahteraannya naik. Tadinya anaknya cuma SD, sekarang sudah lulus SMA, sudah lulus S1, lulus S2, keluar lulus akabri. Gitu-begitu itu. Nah, ada banyak yang menyekolahkan jadi dokter. Kemarin hasil survei saya, di tempat saya itu ada 11 dokter. Ada 12 jaksa, ada 296 guru, ada 243 ASN, ada notaris, ada pedagang, ada ibu rumah tangga. Yang terbesar tetap ibu rumah tangga. Tetap ibu rumah tangga, luar biasa. Nah, ibu rumah tangga ini agar uang dari suami itu bisa termanage dengan baik, maka mereka butuh koperasi. Oke, tadi buktinya memang sudah nyata koperasi ini, tapi Ibu katakan tadi dari 50 juta terus mengalami penurunan. Nah, ini apa yang menyebabkan hal ini, Bu? Menurut saya gerakan koperasi kurang punya pemantik. Pemantik seperti apa yang dibutuhkan? Pemantik sosok atau orang yang mampu mendrive bagi gerakan koperasi, dia punya trust pada orang ini. Nah, pengalaman saya menggerakkan di semua daerah itu perlu pemantik. Pemantiknya itu adalah orang sebagai agregator. Nah, ini dia dibutuhkan orang begitu. Saya tidak menyebut diri saya sebagai pemantik, tetapi saya punya cita-cita dan punya visi. Ingin mengambil peran di situ. Saya ingin betul-betul membuat Dekopin ini berfungsi dengan 3 fungsinya: advokasi, edukasi, dan fasilitasi. Fasilitasi misalkan, kenapa sekarang sama pemerintah disiapin 1 triliun di LPDP? Saya sedang persiapan webinar di Hari Koperasi ini untuk membuat sekian banyak koperasi ini bisa masuk di dalam LPDP, untuk mereka dibiayai LPDP karena cuma 3%. Pemerintah Pak Presiden Jokowi kita ini. Nah, ini bagaimana mereka bisa mengambil peran. Lalu edukasinya harus dilakukan. Dekopin harus menumbuhkan pemandu koperasi, bahwa masyarakat percaya pada institusi koperasi. Nah, sekarang banyak koperasi jatuh.
Iya. KSP jatuh, gagal bayar Gagal sampai bayar, PKPU ada 1,8 ada triliun PKPU. Iya. Nah, ini kan salah satu tematikal bahwa edukasinya tidak dilakukan oleh koperasi ini. Oke. Kalau di tempat saya, orang mau masuk anggota harus melalui 2 pendidikan dulu. Pendidikan sebagai mengikuti sistem kelompok tanggung renteng dan perkoperasian, dan pendidikan tentang SBW. Jadi masuk tidak dengan tangan kosong ya? Sebelum dapat pinjaman loh. Oke. Menempuh pendidikan dulu, dapat sertifikat, baru dia dapat pinjaman. Nah, itu sebagai cara kita untuk mengedukasi anggota. Karena anggota itu sebenarnya pemilik. Ya. Kalau terjadi kayak salah satu koperasi di Indonesia ini yang sedang terjadi masalah sampai PKPU, itu karena edukasinya pasti nggak nyampe, sehingga anggota nuntut. Ya. Nuntut ke pengadilan PKPU. Nggak bisa begitu, karena anggota itu pemilik. Nuntut ke siapa gitu. Ya. Pengurus itu juga anggota kok. Iya. Oke. Itu. Jadi kalau bisa dimengertikan dengan 3 fungsi ini, Dekopin saya akan 3 fungsi ini akan saya kuatkan semua. Oke, jadi Dekopin tidak hanya menjadi organisasi tapi ada aksi nyatanya begitu Iya, ya, Bu? jangan hanya jadi organisasi nunggu APBN. Ya. Tapi bagaimana gerakannya tanpa APBN pun sebenarnya kita bisa bergerak. Sepertinya masuk Dekopin ini karena gemes melihat selama ini ya Bu Sri Untari ya. Kayaknya iya. Kayaknya iya, dan itu yang diperjuangkan saat ini. Nah Bu, kalau kita berbicara pandemi COVID-19 ini kan memukul banyak hal. Kalau koperasi seperti apa Bu? Apakah parah atau bagaimana? Alhamdulillah kalau koperasi saya ya kena, tapi enggak terus kemudian makbluk gitu enggak. Ya. Malah kami nurunkan jasa. Oke. Merelaksasi kredit. Artinya misalkan diperpanjang, misalkan kemudian diperpanjang tanpa harus membebani jasa yang besar. Itu sudah kami. Tetapi saya pada saat rapat anggota saya katakan, Ibu, ini proyeksi kita dengan jasa turun, dengan adanya pengurangan pembebanan di jasa yang kita perpanjang, nanti SHU-nya akan turun loh ya. Saya bilang begitu. Kalau SHU turun, berarti nanti Ibu akan mendapatkan manfaat di depan. Artinya, karena jasanya kan sudah kita turunkan, dapat manfaat di depan. Kalau SHU itu besar, tinggi, itu karena kita ini sedang memberikan manfaat, kita kumpulin di belakang, lalu kita bagi. Begitu. Alhamdulillah kemarin tuh membagi SHU tahun 2020 itu mereka malah dapat banyak. Dapat banyak gitu ya, meskipun pandemi itu ya Bu kondisinya. Dan koperasi juga membantu anggota yang kena COVID, baik COVID secara usaha maupun COVID yang sakit. Oke, kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas begitu, karena Ibu di Dekopin, yang paling terdampak ini koperasi apa begitu ya? Nanti kita akan bahas, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Bincang Tokoh. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Tokoh, sudah memasuki segmen terakhir. Tidak terasa perbincangan kita dengan Bu Sri Untari, banyak hal yang disampaikan. Ini kalau diperpanjang bisa sampai 3 jam ya Bu ya. Kalau bisa 3 hari. Bisa 3 hari. kayak nonton wayang itu loh. Kayak nonton wayang. Nanti kita pakai berseri-seri nanti Bu untuk talk show-nya. Berseri-seri apa berseri-seri? Berseri dan berseri. Oke, nah karena kita berbicara soal pandemi, tadi koperasi Bu masih berseri gitu ya di tengah masih pandemi berseri, ini, masih beruntung lah mereka. Alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas gitu, apakah ada yang terdampak begitu dengan pandemi ini? Koperasi bidang apa yang biasanya yang paling terdampak Bu? Ada, utamanya yang mereka bergerak di sektor real. Karena sektor real ini ketika pandemi kan mandek. Jadi ketika mereka harus berjualan, mereka tidak jualan. Anggota-anggota saya yang biasa jualan di pasar, jualan di sekolahan, jualan di kantin, jualan di mal-mal, ini pendapatannya menurun semua. Nah, di pendapatan menurun semua ini kemudian kami minta datang, seperti apa keadaanmu. Kita ajak bicara, lalu kemudian kita berikan skema untuk diperpanjang. Supaya mereka bisa. Bahkan kita juga memberikan modal yang kita kasih modal kembali tanpa jasa. Oke, berarti memang ada bantuan yang diberikan. Iya. Ada prosesnya mungkin untuk sebenarnya ada bantuan dari Presiden Banpres 2,4 juta, itu sangat menolong. Iya. Sangat menolong. Tapi kembali kepada masing-masing personal. Apakah dia mampu memanfaatkan bantuan itu seperti yang dimaui pemerintah begitu. Tetapi ketika bantuan itu kemudian jadi beras, nggak jadi modal usaha, ya akhirnya hilang ditelan perut kita. Nah, sebenarnya di era saya kemarin mendengar Ketua Banggar menyampaikan pada kami,
bahwa pandemi ini sudah menghabiskan 1.360 triliun. Luar biasa. Dan salah satunya sudah dialokasikan untuk koperasi itu tadi. Kalau ingin meminta Untuk koperasi kami cuma 1 triliun. 1 triliun, masih kurang ya Bu ya? Atau gimana? Sudah menjawab sepertinya tadi ya. Tapi kalau kita berbicara ingin mendapatkan bantuan atau advokasi dari Dekopin, apa prosesnya, apa syarat yang harus dilalui? Oh, gampang saja. Kita kan memang punya 3 fungsi itu dan kita punya tim advokasi. Beberapa anggota atau nasabah dari KSP itu ya, telepon, saya arahkan untuk diadvokasi. Tapi ya repot karena banyak koperasi itu tidak melaksanakan prinsip koperasi. Salah satu prinsip yang sulit dilaksanakan adalah pendidikan anggota. Kalau bagi kami itu harus 7 prinsip itu: keanggotaan bisa sukarela dan terbuka, pemberian jasa pemberian jasa modal yang terbatas, kemudian pendidikan anggota, jaringan antar koperasi. Ini sulit ini pendidikan anggota ini. Nah, di sulit ini banyak koperasi tidak melakukan. Maka saya juga ingin otokritik ya. Otokritiknya adalah rekan-rekan saya se-Indonesia, saya mohon perbaikilah koperasinya masing-masing. Ikutilah good cooperative governance. Ikutilah value based cooperative governance. Ikutilah yang namanya 7 prinsip koperasi. Jadi koperasinya itu harus kembali pada jati dirinya. Kalau tidak kembali pada jati diri koperasi, kalau kolaps bingung, anggotanya protes. Nah, tetapi kalau anggota mengerti bahwa dia punya 3 fungsi: 1, anggota sebagai pemilik, 2, pengguna, 3, pemeran serta. Sebagai pemilik apa? Saat koperasi oleng, yuk anggota harus datang. Ini punyaku oleng. Bagaimana caranya nyokong? Gitu, bukan nuntut. Nah, nuntut ini karena tidak pernah dikasih edukasi. Jangan cuma mau duitnya, tapi kewajiban koperasi tidak dijalankan. Oke, sekarang kita berbicara soal koperasi. Yang kita dengar koperasi adalah Soko Guru Perekonomian Bangsa. Istilah itu sering sekali kita dengar. Tapi apakah itu masih relevan saat ini, Bu? Saya berharap pada Bapak Presiden yang saya sayangi ini, karena saya mengenal beliau dengan baik. Beliau orang baik banget. Dan saya melihat kesungguhannya karena kami sering bertemu. Ada satu yang belum diselesaikan oleh negara kita, yaitu Undang-Undang Pokok Perekonomian Nasional. Ini sebenarnya harus dibuat. Ini sampai sekarang belum dibuat. Saya berharap teman-teman DPR RI untuk membuat. Teman-teman kolega Ibu ya sudah didorong. Semuanya lah. 550 orang itu kan yang di Komisi 6 utamanya ya. Nah, kemudian karena Undang-Undang Pokok Perekonomian Nasional ini turunannya nanti banyak. Turunannya Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang UKM, Undang-Undang tentang bagaimana mengatur regulasi perdagangan, bagaimana mikro, bagaimana makro, begitu. Ini dibuat, maka nanti ke bawahnya akan ada. Ini belum dibuat. Termasuk Undang-Undang Koperasi dulu yang saya gugat, saya gugat dan menang. Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 itu saya gugat, saya menang. Kembalilah ke Undang-Undang 25 tahun 92. Sekarang menyusun undang-undang kembali ini, waktu akhir tahun periode 2019 kemarin ternyata masih dikembalikan lagi, beberapa fraksi belum setuju. Karena apa belum setuju? Ada beberapa item-item yang masih dibutuhkan untuk keselarasan lagi di antara seluruh pemangku kepentingan. Nah, demokrasi ekonomi itu sebenarnya kata kuncinya ada di sila Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demokrasi ekonomi yang membuat keadilan sosial itu yang seperti apa? Kalau dulu Undang-Undang Dasar 45 yang dulu itu ada pasal 33 ayat 1. Berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan azas kekeluargaan. Di penjelasan jelas. Bangun yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Ketika diubah di amandemen, penjelasan ini hilang. Tetapi tidak ada penjelasan baru. Nah, ketika tidak ada penjelasan baru bagi kami orang koperasi, ya seharusnya tetap itu. Jadi masih banyak PR kita ya Bu ya untuk koperasi, sehingga menjadi benar-benar menjadi Soko Guru Perekonomian Bangsa. Sebenarnya banyak hal yang harus kita gali lagi, tapi waktu kita terbatas, Bu Sri Untari. Sayang ya. Ya, nanti kita sambung lagi Bu Sri Untari. Berseri ya? Iya, berseri. Harus nanti kita lanjutkan lagi pembahasan. Khusus bicara demokrasi ekonomi. Gitu. Banyak hal pasti yang akan bisa kita kulik dari Bu Sri Untari. Akhirnya saya Anwar Fadi pamit, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak.
Terima Terima kasih, kasih, Bu. Mas. Iya.